Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 8 yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Situasi yang sulit sedang kita alami. Pandemi COVID-19 tiada berujung. Tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Beribadah bersama keluarga dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Karena sesungguhnya betapa menyenangkan ketika kita datang menghadap Tuhan untuk beribadah dan untuk membesarkan nama Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama Tuhan untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Marilah kita sujud menyembah-Nya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergemar, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita dalam ibadah keluarga malam hari ini yang dilaksanakan di rumah-rumah dari kitab Perjanjian Lama dari Imamat 18 ayat 6 hingga 30. Nanti kita akan baca secara berbalasan. Saya akan mulai dan selanjutnya jemaat yang di rumah. Sebelum kita membaca, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini, kami boleh kembali beribadah dalam ibadah keluarga. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami pada malam hari ini, biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu. Pimpinlah kami ya Tuhan dalam pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Inilah kitab Imamat 18 ayat 6 hingga 30. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk meningkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan musuh. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu
ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat malam. Apa kabar? Bersyukur. Ya, kita tetap bersyukur dalam situasi atau kondisi apapun, karena penyertaan Tuhan buat kita sangat luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini diberi judul Menguatkan Tatanan Keluarga. Sebagai umat Allah, Israel dituntut oleh Tuhan untuk hidup kudus. Artinya, seluruh aspek kehidupan umat harus sesuai dengan firman Tuhan. Seluruh aspek kehidupannya harus mengikuti tatanan dan aturan yang Tuhan buat. Pengaturan ini sangat penting sekali karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan, yang penduduk aslinya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda, dan mereka memiliki kebiasaan hidup tidak kudus di hadapan Tuhan. Mereka melakukan perkawinan mengikuti hawa nafsu, keinginan daging, dan tanpa aturan, sehingga mereka bisa kawin-mengawin di antara sesama anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu, Allah menetapkan peraturan dan hukum untuk diundangkan oleh Musa kepada seluruh rakyatnya. Otoritas dan keagungan Allah menjadi dasar ketetapan pelaksanaannya. Akulah Tuhan. Siapa yang melaksanakan ketetapan dan aturan tersebut akan hidup kudus dalam perkawinannya dan diberkati oleh Tuhan. Salah satu sebab Tuhan menghukum bangsa Kanaan adalah Tuhan sangat membenci, Tuhan sangat tidak menyukai kenajisan perilaku mereka yang sangat jahat dan penuh dengan dosa. Seperti pembacaan kita malam hari ini di ayat 25, negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai peraturan khusus mengenai kekudusan hidup rumah tangga umat Israel dipaparkan di dalam pembacaan kita dalam Imamat 18 ayat 6 hingga 30 pada malam hari ini. Perkawinan tidak boleh dilakukan di dalam lingkaran yaitu di antara sesama anggota keluarga inti. Kita tahu keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan. Anak laki-laki tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan ibunya atau istri lain ayahnya. Anak laki-laki tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan adik perempuan dari ayah maupun dari ibu.
dan juga tidak boleh dari istri omnya. Seorang bapak tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan menantu perempuannya. Seorang laki-laki tidak boleh atau melakukan kecemaran dengan istri saudaranya. Seorang laki-laki tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan istri lain kakaknya. Bahkan seorang laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan laki-laki ataupun sebaliknya, perempuan dengan perempuan. Nah, larangan melakukan tindakan seksual yang sangat menajiskan diri, termasuk mempersembahkan anak-anak bagi dewa Molok, artinya melakukan tindakan seksual yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir, yaitu seperti penyembahan berhala, tindakan mengkhianati atau khianat atau berzina, dan perbuatan kekejian, semua itu di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang najis tersebut dari hadapan Israel. Oleh karena itu, sebagai umat dan bangsa yang kudus milik Allah, orang Israel maupun orang asing yang tinggal di Israel harus berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Peraturan dan ketetapan dan tatanan yang Tuhan buat. Siapapun yang melanggar aturan tersebut harus disingkirkan atau dilenyapkan. Nah, dengan peraturan dan ketetapan tersebut, Tuhan ingin agar umat Israel secara pribadi, keluarga, suku, dan bangsa tetap menjadi kudus bagi Tuhan. Tidak boleh melakukan yang menajiskan bagi diri sendiri, bagi keluarga, suku, dan bangsanya. Sebab hal itu akan menodai kekudusan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah yang memilih kita sebagai umat dan bangsa miliknya adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak dapat bersekutu dengan manusia yang kudus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipilih Allah harus hidup kudus di hadapannya. Lalu bagaimana kalau untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Kita harus selalu mendengar dan melakukan firman-Nya dan ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh. Semua yang dilarang oleh Allah harus dijauhkan karena akan membuat tubuh dan hidup kita menjadi tercemar dan najis. Sebab jika kita tercemar dan najis, maka Allah tidak akan bersekutu dengan kita. Artinya kita akan ditolak oleh Allah. Nah, keluarga merupakan fondasi dari gereja dan masyarakat. Tidak mengherankan jika Tuhan memberikan peraturan yang sangat mendetail mengenai relasi dalam keluarga, mengenai hubungan dalam keluarga. Dan kita selayaknya patut untuk mematuhinya. Mematuhi apa yang sudah Tuhan firmankan. Ketetapan-ketetapan apa yang Tuhan mau untuk kehidupan keluarga kita. Tatanan dan aturan itu semua akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus lebih sering mendekatkan diri pada Allah dan memuliakan kasih mesranya kepada keluarga kita. Kita akan menjalin hubungan yang baik dengan keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kudus di hadapan Tuhan. Semua itu karena sentuhan kasih sayang Tuhan kepada kita, kepada keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk semuanya itu marilah kita senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga kita, sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan keluarga yang menjadi kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.
dengan cara ajaib ku disentuhnya. Kiranya hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, sembah kembali kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Biarlah itu semua boleh kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan keluarga kami. Mampukan kami untuk senantiasa hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa mentaati apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami pada saat ini boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dari tingkat kepresidenan dan jajarannya sampai tingkat terendah, supaya mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam menghadapi virus COVID-19. Mampukan kami rakyat Indonesia selalu patuh pada protokoler yang telah ditetapkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini buat gereja-gereja kami di seluruh Indonesia dan juga tim Pelkes GPIB, supaya kami boleh melakukan pelayanan kami dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Khususnya juga pada gereja-gereja kami Tuhan di seluruh pos Pelkes. Berkati juga mereka Tuhan, mampukan mereka untuk senantiasa melayani Tuhan dengan penuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami GPIB Kasih Setia. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Jim dan para diaken penatua, ke-6 pelkat, komisi-komisi. Biarlah semua kami boleh melakukan pelayanan kami, semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan, dari sektor pelayanan 1 hingga 8. Jauhkan kami dari segala penyakit apapun. Tuhan juga memberkati keluarga lepas keluarga dengan berbagai persoalan mereka. Tuhan kiranya ikut campur tangan. Untuk segala usaha dan pekerjaan, Tuhan juga kiranya senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para tim medis dalam menangani COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan memampukan untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan.
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga para pelayan-Mu yang telah meninggal karena virus COVID-19 ini. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berkati juga para pelayan-Mu dan warga jemaat yang sakit karena terkena virus COVID-19 ini. Tuhan kiranya mau memberikan kesembuhan bagi mereka dan pengharapan yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka tidak merasa khawatir dengan apa yang mereka rasakan pada saat ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Biarlah sukacita mereka bertambah di dalam Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan merupakan bukti bahwa dalam kehidupan yang terkadang begitu sakit, Ia tetap setia memelihara kehidupan gerejanya. Kerelaan hati dan kejujuran dalam memberi persembahan kepada junjungan kita Yesus Kristus adalah wujud kesetiaan kita dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ketulusan, kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan tangan yang terbuka untuk kemuliaan nama-Nya. Sementara memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 291. Umat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian.